Mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain nama ba'd. Langsung saja ke materi. Eh, jadi mengenai partisipasi politik, eh, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa fase-fase yang akan dilalui oleh kaum muslimin itu khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah, terus digantikan dengan mulkan adon, sistem raja-raja tapi masih berpegang teguh dengan kitab Allah ya. Terus setelah itu digantikan dengan mulkan Jabarian atau penguasa diktator ya. Dan nanti akan tegak lagi khilafah Rasyidah ala minhaji nubuwah. Atau mungkin pertama ya masa kenabian, kedua khilafah Rasyidah yang mengikuti sistem kenabian, dan yang ketiga raja-raja tapi berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan yang keempat itu penguasa diktator, dan yang kelima insya Allah akan tegak lagi khilafah Rasyidah ala minhaji nubuwah untuk yang kedua kalinya. Dan menurut para ulama kita sedang berada di fase mulkan Jabarian ya, penguasa-penguasa diktator, karena mulkan adon, kerajaan tapi masih berpegang teguh dengan Al-Quran, itu sudah usai dengan jatuhnya Khilafah Utsmaniyah atau kerajaan Ottoman atau kerajaan Utsmaniyah. Eh, dan kita masuk ke para pemimpin diktator. Eh, Kalau di masa-masa sebelumnya ya jelas umat Islam, masyarakat Muslim itu harus berpartisipasi atau boleh, tidak ada khilaf sedikit pun ya mengenai partisipasi mereka dalam berpolitik. Bagaimana dengan di masa atau periode keempat ya, para pemimpin diktator yang tidak lagi berpijak pada Al-Quran dan As-Sunnah? Apakah kita boleh berpartisipasi dalam politik untuk ikut mengelola dan apa memimpin masyarakat ya? Para ulama terutama yang spesialisasi mereka itu siasat syariah itu mengatakan boleh ya, bahkan wajib ya kaum muslimin berpartisipasi dalam pemerintahan, dalam politiknya. Yang pertama itu landasan dalilnya ya Nabi Yusuf alaihissalam, perjuangan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi beliau hidup di masa pemerintahan Mesir yang jelas tidak berpijak pada Al-Quran dan hadis. Ya, ada yang mengatakan ini belum, ini dinastinya beda dengan dinasti Firaun ya. Jadi pada zaman Nabi Yusuf itu penguasa Mesir bukan keturunan Firaun. Baru pada zaman Nabi Musa itu yang berkuasa adalah silsilah nasab dari Firaun ya. Jadi eh, Mesir itu ada sebuah kerajaan yang eksis dan itu kerajaan non-Islam, non-Islam. Jadi tetapi Nabi Yusuf meniti karir di kerajaan Mesir. Jadi ceritanya sangat panjang dan akhirnya beliau mendapatkan kepercayaan dari sang raja dan beliau memanfaatkan kepercayaan itu untuk menawarkan diri ya. Qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Jadi bendaharawan Mesir itu, bendahara negara itu maksudnya mungkin sekarang itu ya Menko Ekuin atau yang sejenisnya. Jadi yang mengatur perekonomian. Jadi ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari pengajuan diri Yusuf alaihissalam untuk menjadi bendaharawan negara. Yang pertama ya, beliau mengajukan diri, padahal dalam hadis-hadis
untuk jabatan itu kita tidak boleh mengajukan diri. Tapi kalau diminta dan diangkat ya kita menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Jadi dalam hadis itu Rasul menjelaskan sebabnya kenapa kita nggak boleh mempromosikan diri, tetapi kita harus dipilih atau diajukan oleh orang lain. Ya karena kalau kita mengajukan diri, Allah nggak akan menolong, sehingga khawatirnya ya gagal dalam menjalankan amanah. Sementara kalau diajukan, Allah itu yang akan membantu kita ya, sehingga kita optimis akan bisa menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Apakah kisah Nabi Yusuf ini bertentangan dengan hadis-hadis Nabi sehingga tidak boleh kita gunakan karena ini adalah syar'u mangkoblana, syariat orang sebelum kita, dan syariat orang sebelum kita kalau bertentangan dengan syariat kita ya tidak boleh kita pakai sebagai landasan. Tapi sebagian besar ulama mengatakan selama dalil itu bisa dipadukan, maka lebih baik dipadukan daripada diambil salah satu dan dibuang yang lain. Jadi dalam kaidah usul fikih dikatakan eh, jadi intinya al-akhdhu wa al-amalu bidalila ini mengamalkan kedua dalil itu lebih baik daripada mengambil satu dan menyia-nyiakan yang lainnya. Jadi menurut ulama bahwa kedua dalil itu bisa dipadukan. Jadi untuk kisah Nabi Yusuf ini apabila orang Islam itu mendapati di wilayahnya tidak ada seorang pun yang lebih berhak menjabat jabatan tersebut kecuali dia. Dia merasa yang lainnya itu belum ada yang mampu, tidak ada yang mampu, maka dia boleh mengajukan diri daripada nanti pemerintah memilih orang yang nggak amanah atau pihak non-Islam yang malah dipilih. Jadi kalau nggak ada kandidat yang lebih layak, itu seseorang boleh mengajukan diri. Seperti Nabi Yusuf, karena beliau punya pengetahuan, beliau juga amanah, ya, beliau mengajukan diri. Jadi eh, punya spesifikasi atau punya persyaratan untuk menjadi bendaharawan negara dan merasa bahwa sifat hafidun alim itu pada sosok lain ya tidak ada yang terutama seagama dengan Nabi Yusuf. Akhirnya beliau mengajukan diri. Tapi kalau kandidatnya banyak, bahkan banyak yang lebih mumpuni dari dia, ya sebaiknya dia tidak mengajukan diri sampai mungkin nanti dia dipilih oleh masyarakat dengan banyak pertimbangan ya. Sehingga beliau yang diajukan bukan orang yang kita anggap lebih layak untuk menjabat jabatan tersebut. Jadi intinya tidak bertentangan ayat ini dengan hadis-hadis Nabi yang melarang mempromosikan diri untuk menjabat satu jabatan. Dan ayat ini juga menjadi dalil bolehnya berpartisipasi politik di dalam sistem kerajaan yang tidak menggunakan sistem Islam. Ya, ulama mensyaratkan dua hal. Yang pertama itu tidak mengikuti sistem yang betul-betul bertentangan dengan akidah Islam, dengan hukum Islam. Ya seperti ketika Binyamin direkayasa, akhirnya dia dituduh sebagai pencuri sehingga nggak bisa pulang bersama saudara seayahnya, jadi saudara lain ibu. Itu kan harusnya berdasarkan hukum Mesir pada waktu itu, pencuri itu ya menjadi budak orang yang memiliki harta yang dicuri. Itu hukum yang berlaku. Jadi, tapi Nabi Yusuf tidak mengambil hukum itu. Makanya dalam Al-Quran, maka naliyahuda dinil malik. Jadi kalau mengikuti sistem raja, agama raja atau aturan main di kerajaan Mesir, ya tidak memungkinkan bagi Yusuf untuk eh, mengambil saudaranya ya, Benyamin, seayah si ibu. Jadi harusnya jadi budak pemerintah Mesir. Tapi Nabi Yusuf eh, memilih mengikuti ajaran Islam yang berlaku pada zaman itu ya. Jadi tidak mengikuti sistem.
selama itu memungkinkan ya kita tetap berpegang teguh dengan ajaran Islam. Dan syarat yang kedua menurut ulama bahwa kita berkarir atau berpartisipasi politik dalam pemerintahan non-Islam itu kita itu punya obsesi, punya ambisi untuk menjadi pemimpin yang tertinggi. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam itu oleh sebagian ahli tafsir diyakini karir beliau tidak berhenti sampai bendaharawan negara, tapi beliau pada akhirnya menjadi raja. Makanya Bani Israel itu apa, ada yang diangkat oleh Allah jadi rasul, ada yang jadi nabi, ada yang jadi raja, dan ada yang raja sekaligus nabi. Ya seperti Daud, Sulaiman itu nabi, rasul sekaligus raja. Dan Nabi Yusuf ini diyakini oleh sebagian ahli tafsir pada akhirnya beliau juga menjadi raja. Karena dalam surat Yusuf ayat sekitar ayat 5-6 itu ya, wa kadzalika makanna li Yusufa ya fil ardi yatabawwa'u haitsu yasa. Begitulah kami Allah meneguhkan posisi Yusuf di Mesir sehingga dia bisa berlaku di Mesir sekehendaknya. Jadi dia bisa melakukan apapun yang diinginkan oleh Yusuf. Dan kata-kata itu ya lebih cocok untuk seorang raja, ya. Jadi itu akhirnya Nabi Yusuf ya menjadi raja. Jadi tidak boleh hanya berhenti pada tataran yang rendah. Kalau bisa ya sekarang ya ikut berpartisipasi politik dengan membentuk partai, ya obsesinya suatu saat akan menjadi partai penguasa dan mengelola negara. Itu harusnya seperti itu ya. Itu pelajaran dari Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ini menjadi dalil bolehnya berpartisipasi dalam perpolitikan negara yang tidak menggunakan sistem Islam. Terus teknisnya gimana? Ya pasti nanti akan bersinggungan dengan pihak-pihak non-Islam yang mereka juga berjuang atas nama agama mereka. Jadi ya di ayat Al-Quran surat An-Nisa 140 itu intinya ya, misalnya kan menjadi anggota partai terus terpilih di legislatif, otomatis nanti akan satu forum dengan orang-orang non-Islam. Jadi makanya sebagian orang itu tidak memperbolehkan partisipasi politik itu karena nanti akan menjadi satu majelis dengan orang-orang non-Islam yang mana mereka juga menyerukan atau memperjuangkan agama mereka. Dan ini bertentangan dengan sirah Nabi. Kalau sirah Nabi itu kan orang-orang kafir punya Darun Nadwa, maka Rasulullah membentuk Darul Arkom. Jadi tidak ikut nimbrung di dalamnya, tapi membuat dar atau forum sendiri, yaitu di rumah Al-Arkom Ibnu Abil Arkom. Jadi Darun Nadwa kan dipimpin oleh Walid bin Mughirah bersama tokoh-tokoh Quraisy yang lain. Jadi Rasulullah tidak ikut gabung di dalamnya, tapi membentuk forum Darul Arkom ya, di rumah Al-Arkom Ibnu Abil Arkom. Itu alasan orang yang tidak mau berpartisipasi dalam politik. Tetapi kalau kita perhatikan ayat di layar ini ya, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Innakum idza mithluhum innallaha jamul munafiqin wa kafirin fi jahannam jami'an. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketetapan kepada kamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam. Jadi kan misalnya wakil partai Islam duduk di legislatif bersama orang-orang non-Islam. Ya mungkin kadang membahas tentang perpu apa-apa yang
istilahnya merugikan kaum muslimin atau tadi mengolok-olok agama Islam, ya, itu kita itu nggak boleh berada di situ kalau kita itu diam. Tapi kalau kita membantah, mengkanter, itu nggak ada masalah. Jadi ayat ini melarang orang itu duduk satu forum bersama orang-orang kafir yang mengolok-olok ayat Allah, terus dia diam, orang Islamnya diam, tidak memberikan pembelaan terhadap Islam. Tapi kalau bisa memberikan pembelaan terhadap Islam, ya dia harus maju di situ. Justru vakumnya majelis itu dari orang Islam, ya membuat undang-undang yang anti-Islam, yang mencederai kemaslahatan kaum muslimin ini langsung ketok ya, tanpa ada perlawanan dari orang Islam. Seandainya orang Islam nggak ikut terlibat di dalamnya. Jadi orang Islam harus fight, jadi melawan ya, mengkanter pihak-pihak ya katakanlah antek-antek PKI ya. Misalkan yang mengusulkan pemerintah memaafkan dan memberikan uang tali asi atau uang ganti rugi dan seterusnya. Itu kalau kita mampu berargumen ya kita lawan. Baru kalau kita mungkin kalah, posisi kita kalah dan seterusnya, kita tidak bisa membantah, dikhawatirkan kita itu dianggap setuju ya. Akhirnya kita walk out dan seterusnya. Jadi intinya itu. Jadi ayat ini tidak melarang kita satu forum bersama orang-orang kafir ketika mereka itu menjalankan agenda mereka. Jadi ayat ini memerintahkan secara tersirat agar kita melawan. Baru kalau kita tidak mampu melawan ya kita keluar ya sebagai bentuk protes atau sanksi moral kepada mereka ya. Jadi itu ayat ini tidak melarang satu majelis. Justru kalau di majelis seperti itu nggak ada orang Islam, justru tidak ada pembelaan terhadap hak kaum muslimin. Terus dari hadis dalilnya afdholul jihad kalimatu adlin inda sultanin zair au amirin zair. Hadis riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Albani. Jadi seutama-utama jihad adalah kalimat keadilan, dalam riwayat yang lain kalimat hakin, kalimat yang benar di depan penguasa yang culas, baik itu sultan atau amir. Jadi itu jihad yang paling utama. Jadi ini menunjukkan adanya partisipasi politik dari warga negara. Jadi untuk penerapannya itu ya kalau teman-teman Salafi itu ya agak kaku penerapannya. Jadi mereka mengatakan bahwa untuk mengingatkan pemimpin penguasa itu ya harus empat mata atau forumnya tertutup. Terus eh, baru menasihatkan itu. Karena risikonya itu nyawa melayang atau penjara seumur hidup atau hukuman yang berat, makanya ini menjadi jihad yang paling utama. Jadi kalau teman-teman Salafi ya mempraktekkan hadis ini ya mereka datang ke istana dan menyampaikan nasihat kepada presiden ya. Harus seperti itu. Tapi kalau ulama-ulama yang lain apa istilahnya bahwa yang penting itu yang disampaikan adalah kalimat kebenarannya dan itu face to face atau berhadapan-hadapan dengan penguasa. Tidak harus kita sembunyi-sembunyi atau bicara empat mata. Ya bisa di forum misalnya di legislatif kita mengkritik pemerintahan ya boleh karena itu memang secara undang-undang ya termasuk hal yang dilindungi atau bahkan demo selama itu ada aturan mainnya dan tidak melanggar aturan main ya itu bagian dari kalimatu hakin inda sultanin jair. Tapi teman-teman Salafi ya tidak memperbolehkan demo ya. Tapi dalam sistem demokrasi ya demo diperbolehkan. Bahkan demo itu di satu sisi ya mengangkat harkat pemerintah ya. Kalau pemerintah nggak di demo dalam sistem demokrasi itu nggak pernah di demo itu dikhawatirkan pemerintahan itu dianggap sebagai pemerintah diktator ya. Melakukan represi
meskipun tidak terang-terangan ya. Jadi demo sendiri itu ya boleh-boleh saja asal syarat dan ketentuannya diikuti ya. Jadi hadis ini menjadi dalil bolehnya berpartisipasi politik eh, dalam sistem apapun ya, pemerintahan apapun. Terus dalil lain, Umar bin Khattab ketika beliau diangkat sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar, itu beliau meminta para sahabat-sahabat senior untuk bertahan di Madinah dan membantu beliau dalam mengelola pemerintahan. Padahal sahabat-sahabat ini ya inginnya keluar dari Madinah untuk menyebarkan dakwah Islam. Tapi terpaksa mereka ya berada di Madinah menjadi anggota di forumnya Umar ini, terutama dari kalangan penghafal Quran dan ahli-ahli fikih yang itu dikumpulkan oleh Umar bin Khattab. Jadi wajhul istishadnya itu kan Umar ya, pemerintah yang baik atau seorang pemimpin yang paham agama baik itu meminta para sahabat untuk berpartisipasi. Berarti pemimpin yang kualitasnya jauh di bawah Umar itu yang menuntut adanya partisipasi yang maksimal dari masyarakat, terutama para ulama ya, terutama para ulama. Jadi menuntut adanya partisipasi. Meskipun kadang pemerintah itu ya nggak sadar akan urgensi ini ya. Ya berarti dari para ulama tersebut yang harus inisiatif untuk ikut membantu pemerintah ya mengelola pemerintahan dengan baik ya. Jadi prinsipnya itu pemimpin itu butuh partisipasi para ulama untuk mengelola negara. Makanya kalau diminta ya wajib mentaati, kalau tidak diminta justru harus berinisiatif sendiri. Harus karena itu satu hal yang sifatnya darurat ya. Jadi para ulama itu yang harus eh, proaktif ya, sehingga bagaimana akhirnya pemerintah itu ya berkonsultasi kepada para ulama ketika menggulirkan satu kebijakan ya. Dan setelah itu relasi ulama dan umaro antara ulama dan pemerintah itu selalu terjalin dengan berbagai dinamikanya ya. Jadi kadang hubungannya kurang baik, kadang hubungannya sangat harmonis ya. Itu ada dinamika seperti itu, tapi selalu ada hubungan itu terjalin antara ulama dan umaro. Jadi selalu ada ya hubungannya, ini menunjukkan bahwa para ulama yang berpartisipasi. Kalau partisipasinya itu diapresiasi oleh pemimpin, oleh raja ya mereka bisa harmonis. Tapi kalau partisipasinya tidak diapresiasi ya resikonya dimasukkan ke penjara bahkan mungkin dibantai ya. Seperti yang terjadi di Jawa itu siapa itu Amangkurat berapa itu yang banyak membantai ulama ya. Sementara Amangkurat sebelum dan setelahnya hubungan dengan ulamanya menjadi bagus lagi. Dan itu banyak terjadi di fase-fase pemerintahan Islam ya. Terus itu legalitas secara syar'i bahwa berpartisipasi politik itu ya boleh bahkan wajib dalam batas-batas tertentu ya. Terus targetnya apa dari partisipasi itu ya yaitu mengawal pemerintah untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi fungsi dan tugas pemerintah itu kan menegakkan agama ya. Jadi menegakkan agama. Jadi intinya Islam tanpa pemerintahan itu tidak akan tegak karena aturan Islam, syariat Islam itu ada yang sifatnya eh, aturan yang istilahnya itu apa ya individual, jadi bisa dilakukan tanpa institusi pemerintah ya seperti sholat, eh, katakanlah puasa dan amal-amal syariat yang lain. Jadi mungkin 90% syariat Islam itu ya berkaitan dengan individu, individu ya. Tetapi kalau ada pemerintah itu hukum-hukum yang 10% tadi itu bisa tegak
Begitu juga hukum-hukum yang sifatnya individual itu bisa terlaksana dengan baik. Misalnya sholat ya, itu ya tanpa ada pemerintahan Islam bisa jalan, tetapi ya tidak bisa maksimal. Tapi kalau ada pemerintahan Islam, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja selama sekian sholat atau sekian hari, itu pemerintah berhak menegur ya, kalau pemerintahan Islam ya, berhak menegur. Jadi mereka disuruh tobat. Kalau tidak mau tobat mungkin akan diberi hukuman tertentu ya. Terus kalau orang murtad, tapi murtad ini sudah masuk wilayah pemerintahannya. Jadi hanya kalau punya pemerintahan Islam baru bisa dilaksanakan. Orang murtad ya diminta tobat, terus kalau tidak mau tobat bisa dieksekusi mati. Orang membunuh muslim yang lain ya dihukum kisos atau dimintai ganti rugi, tapi ini ya kerjanya itu kerja pemerintah, lembaga ya, tidak boleh dilakukan secara individual. Jadi intinya menegakkan agama itu konsekuensinya harus menegakkan pemerintahan. Alladzina immakanu fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar walillahi akibatul umur. Jadi orang-orang yang eh, akan diberikan kemenangan oleh Allah itu salah satu sifatnya itu yaitu orang-orang yang jika kami tempatkan diberi posisi kuat ya di muka bumi, mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dan bagi Allah akibat dari semua urusan. Jadi itu eh, menegakkan agama. Jadi agama tidak akan bisa tegak 100% itu kecuali kalau ada institusi yang punya kuasa, punya kewenangan itu bisa menegakkan agama secara sempurna ya. Tanpa institusi itu ya Islam tidak akan bisa tegak. Islam tidak akan bisa tegak ya. Dan apakah itu harus berbentuk khilafah seperti zaman zaman Khulafaur Rasyidin atau harus berupa kerajaan zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Utsmaniyah itu dan kerajaan-kerajaan sebelumnya. Jadi untuk format atau casing itu ya fleksibel. Jadi kalau sekarang kan ya pemerintahannya itu ya apa mengikuti sistem republik atau parlementer. Yang penting penegakan agama itu terlaksana. Penegakan agama itu terlaksana. Ya mungkin pemerintahan Erdogan ya, yang bisa mengubah dengan sangat signifikan ya, yang tadinya Turki itu sekuler itu berubah menjadi agak atau bahkan mungkin sangat Islami ya. Makanya eh, pemilu Turki itu menjadi sorotan dunia ya. Yang Islam-Islam itu mendoakan agar Erdogan yang menang dan alhamdulillah menang ya. Dan yang sekuler terutama orang kafir ya Amerika dan teman-temannya itu ya berharap lawan dari Erdogan itu yang menang ya. Karena akan mengembalikan Turki pada zaman sekulerisme Kemal Atatürk ya. Jadi intinya untuk formatnya itu atau casingnya itu atau wadahnya itu insya Allah ada kebebasan yang mengikuti perkembangan. Ya sebagai satu contoh, eh, Rasulullah kan meninggalkan sistem khilafah itu ya, khilafah sampai zaman Ali radhiyallahu anhu. Tapi secara tersirat itu Rasulullah juga seakan-akan itu meng-ACC sistem kerajaan. Karena beliau itu berkata kepada Muawiyah, "Idza malakta fa'ahsin." Jika kamu kelak menjadi seorang raja, maka bertindaklah yang bagus, profesional lah. Jadi diketahui setelah itu ternyata Muawiyah itu ya berkuasa setelah Hasan putra Ali mengundurkan diri. Dan ternyata setelah itu Muawiyah mewariskan kepemimpinan kepada anaknya yaitu Yazid.
Jadi mengangkat Yazid sebagai putra mahkota atau waliul ahdi dan mengubah sistem khilafah yang tadinya berdasarkan syura ahlul hali wal akdi itu berubah menjadi wirotha, pewarisan kekuasaan dari ayah ke anaknya. Di kesaksian Rasulullah itu seakan-akan ya melegalkan sistem kerajaan selama tadi Aldon masih berpegang teguh dengan Al-Quran. Terus juga Rasulullah pernah menyampaikan tentang peristiwa akhir zaman, bahwa nanti kaum muslimin eh, dalam perjuangan di satu tahap sejarah Islam itu ya belum terjadi untuk saat ini, itu kaum muslimin akan berperang dan mayoritas kaum muslimin yang ikut berjuang itu adalah Banu Ishak ya. Jadi Rasulullah sendiri kan Banu Ismail, ini Banu Ishak. Jadi Banu Ishak itu nanti akan melakukan ekspansi atau menyerang orang Arab sendiri, mungkin karena apa istilahnya ya, ya ada kondisi tertentu dan Banu Ishak ini akan menang. Dan Banu Ishak inilah yang nanti juga akan menaklukkan Konstantinopel untuk kedua kalinya dan juga nanti akan menaklukkan Roma. Tapi anehnya Banu Ishak itu menaklukkan lawan-lawannya itu bukan dengan silah atau senjata, bukan juga dengan lontaran panah, tetapi dengan takbir dan tahlil. Jadi dengan takbir dan tahlil. Untuk takbir dan tahlil ini takwilannya ya bisa macam-macam. Mungkin berarti pada saat itu ya tidak ada perang senjata ya. Tapi perang itu ya dengan itu menggalakkan pengajian yang di situ banyak takbir dan tahlil. Itu kalau takwil yang paling sederhana. Tapi ada yang mengatakan ya kalau pengajian itu ya bukan dalam bentuk perjuangan yang kita berhadapan-hadapan dengan pejuang-pejuang non-Islam ya. Tapi ya bisa jadi itu salah satu takwilnya. Ya seperti apa yang dilakukan oleh Fadlan Garamatan di Papua itu kan ya berhadapan-hadapan dengan apa yang dilakukan oleh misionaris, dan Ustadz Fadlan ya dalam hal ini ya menang telak ya. Jadi banyak kepala suku Papua yang akhirnya masuk Islam dan menjadi lebih baik keadaan mereka daripada tetap Kristen yang dibiarkan telanjang tidak berpakaian. Bisa jadi takwilannya seperti itu. Jadi nanti itu akan terjadi perang dakwah ini ya antara non-Islam dengan Islam ya. Tapi ada yang mengatakan ya bisa jadi perangnya itu dalam bentuk pemilihan umum. Kan ya pemilihan umum itu ya pas masa-masa kampanye terbuka itu kan ya kata-kata Allahu Akbar ya sering dikumandangkan. Terus juga kalau orang katakanlah partai berafiliasi ke NU kan ya pemilunya itu diisi dengan tahlil, zikir dan seterusnya ya. Jadi intinya bahwa kemenangan itu tidak lagi dengan perang senjata. Ya, kemenangan yang diraih oleh Banu Ishak untuk menaklukkan Arab, menaklukkan Konstantinopel untuk berikutnya, dan Roma yang akan datang. Makanya sebagian orang itu mentakwilkan Erdogan itu ya bagian dari Banu Ishak yang menaklukkan Konstantinopel untuk kedua kalinya. Pertama kali kan ya oleh Muhammad Al-Fatih dengan kekuatan senjata ya. Terus setelah itu kan dikuasai oleh Kemal Atatürk, syariat Islam banyak dirubah ya. Adzan dengan bahasa Turki, terus semua yang berbau Arab, Islam itu dihapuskan. Lalu dengan munculnya ya sebelum itu Perdana Menteri yang juga Islamnya bagus, Erdogan hanya apa istilahnya penerus ya. Sebelumnya sudah ada perintis ya. Ya ada yang meramalkan ya Banu Ishak itu ya Erdogan dan teman-temannya itu ya, karena bisa menaklukkan Konstantinopel untuk kedua kalinya tanpa kekuatan senjata. Dan ya mereka ya
bertahlil dan bertakbir di Masjid Hagia Sophia. Ada yang menakwilkan seperti itu. Intinya sistem casingnya itu, wadahnya itu, lembaganya itu ya ada fleksibilitasnya. Tapi substansinya itu penegakan agama itu yang lebih penting. Jadi teman-teman Hizbut Tahrir kan casingnya itu yang penting. Makanya mereka nggak mau ikut pemilu, tapi ya berkuar-kuar sehingga pemerintah ya mungkin gatal telinganya terus dibubarkan. Jadi seperti itu, mereka lebih fokus pada casing tapi tidak pada substansinya. Jadi intinya penegakan agama itu secara substansi. Ya seperti yang dulu dilakukan oleh Menkumham dalam klaimnya ya. Beliau telah mengubah 300 materi hukum agar sesuai dengan syariat Islam. Ya kalau klaimnya itu benar ya berarti itu juga bagian dari perjuangan menegakkan agama. Terus yang kedua, mengawal pemerintah untuk menegakkan keadilan. Jadi di samping menegakkan agama, menegakkan keadilan. Karena Islam itu identik dengan keadilan. Di mana ada keadilan berarti di situ ada Islam. Dan di mana ada Islam seharusnya di situ juga ada keadilan. Karena Islam dan keadilan itu identik. Jadi bahkan apa dalam kata-kata ulama itu Allah melindungi atau menjaga pemerintahan yang kafir tapi adil dan tidak melindungi pemerintahan Islam tapi tidak adil. Jadi ini menunjukkan bahwa keadilan itu sangat dijunjung tinggi dalam perpolitikan. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Dan apabila kamu mengurus pemerintah, hendaklah kalian itu memerintah dengan adil. Jadi kita juga ikut mengawal. Jadi apa istilahnya ya? Dan untuk mengawal penegakan keadilan ya kader-kader Islam itu ya ada yang masuk legislatif untuk mengawasi, ada yang masuk ke yudikatif karena yudikatif inilah yang menjadi subjek atau pelaku untuk betul-betul menegakkan keadilan. Ada yang jadi eksekutif karena eksekutif inilah yang akan melindungi, artinya yang memberikan warna ya, karena eh, untuk hukum di Indonesia itu hukum yang masih terpengaruh dengan suasana politik ya. Makanya untuk mengawal itu mau tidak mau ya ada yang dikirim sebagai anggota legislatif dan ini apa istilahnya domain orang-orang partai atau individual tapi punya pengaruh sehingga dia daftar ke menjadi anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah. Terus ada yang meniti karir di yudikatif entah sebagai hakim, jaksa maupun apa ya kepolisian dan seterusnya meniti karir dan ada yang sebagai eksekutif mungkin mencalonkan diri jadi bupati, gubernur, bahkan yang lebih tinggi yaitu presiden. Itu dalam rangka menegakkan keadilan. Jadi itu tugas masyarakat, tugas kaum muslimin untuk mengawal keadilan bisa tegak dan itu tidak sekedar hanya kemampuannya hanya komentar-komentar di surat kabar atau di media sosial, tapi harus betul-betul nyata ya. Jadi harus kerja nyata dan pada suatu saat keadilan itu harus tegak ya. Terus pengentasan kemiskinan atau perbaikan ekonomi atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini juga yang harus diawasi ya, dikawal. Dan untuk mengawalnya tentu saja ya tidak sekedar kita sebagai penonton terus mengkritisi kalau terjadi ini dan itu ya, tapi ya harus aktif. Ya itu tadi kita mencetak kader-kader yang seperti Nabi Yusuf alaihissalam ya, punya kemampuan eh, jadi intinya partisipasi aktif ya, partisipasi aktif. Jadi sehingga kesejahteraan itu bisa diwujudkan. Berikutnya format jihad siasi yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata
wajib diketahui bahwa memegang jabatan publik termasuk dalam kewajiban agama yang agung. Bahkan agama tidak akan tegak tanpa hal itu. Jadi ini yang harus kita ketahui, agama tidak akan tegak kecuali kalau orang-orang Islam ada di pucuk-pucuk pimpinan, entah itu di level bank negara atau provinsi atau daerah. Dan juga karena Allah mewajibkan untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Dan hal itu tidak mungkin dilakukan tanpa kekuatan dan pemerintahan. Jadi untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu ya tidak bisa dilakukan kecuali kita memiliki kewenangan, punya kekuatan. Makanya ketika FPI mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, itu ya dipermasalahkan. Bahkan akhirnya FPI dibubarkan ya karena memang nggak punya kewenangan, nggak punya kekuatan. Sehingga kalau pihak-pihak lain tidak terima ya bisa menggugat balik dan tadi malah malah membubarkan FPI. Juga kewajiban-kewajiban yang lain seperti jihad, penegakan keadilan, haji, sholat, Jumat, hari raya, menolong orang yang didolimi, menegakkan hudud, semua tidak mungkin tanpa kekuatan dan pemerintahan. Eh, Mengenai perjuangan politik itu secara garis besar ada 3 kecenderungan kaum muslimin. Yang pertama itu jihad dengan kekuatan senjata dan mengharamkan partisipasi politik. Itu di Indonesia ya ada sebagian orang punya kecenderungan ini. Bahkan dulu di awal-awal pendirian partai politik itu kelompok ini termasuk yang aktif menggembosi partai politik. Jadi menurut mereka perjuangan yang sesuai dengan sirah Nabi, sirah Nabawiyah itu ya perjuangan dengan senjata, dengan jihad. Jadi tidak terus musyarakah sia-sia dengan membentuk partai politik. Itu ini sebagian kecil kaum muslimin, kelompok-kelompok militan itu biasanya menempuh cara jihad untuk menegakkan negara Islam, tidak ikut sistem berpartisipasi secara politik ya. Itu yang kedua, dakwah agama secara damai dan tidak terlibat dalam politik praktis, ya seperti yang dilakukan oleh teman-teman Salafi dan juga jamaah tabligh ya. Mereka lebih sibuk dengan dakwah, kajian keislaman. Sebenarnya ya, Hizbut Tahrir yang masuk kelompok kedua ini karena mereka tidak mau politik praktis. Jadi mereka hanya dalam tataran konsep saja yang mereka tidak mau politik praktis karena mereka punya metode sendiri ya. Jadi yang pertama itu ya Nasrul Mafahim itu ya menyebarkan konsep-konsep prinsip-prinsip Islam versi mereka di masyarakat sehingga nanti akan terjadi benturan ya, benturan pemikiran antara pemikiran mereka yang Islami dengan pemikiran non-Islam itu ya. Terus setelah itu akan terjadi pengambil alihan kekuasaan dan mereka mentarget itu 23 tahun seperti zaman Rasulullah kan mendirikan atau hijrah ke Madinah dan mendeklarasikan negara Islam itu kan malah 13 tahun saja ya di Mekah. Jadi tapi ya sudah berapa belas tahun mereka gagal akhirnya ya konsep perjuangan mereka ya diubah ya. Jadi itu terus yang ketiga berpartisipasi aktif dalam politik praktis dengan mengikuti sistem politik yang berlaku. Jadi ya mendirikan partai terus juga meniti karir untuk nanti masuk ke birokrat ya. Menjadi itu tadi pejabat-pejabat penting di pemerintahan. Ada yang jalur yudikatif, ada yang eksekutif, ada yang legislatif ya. Jadi yang lebih tepat atau yang lebih mendekati secara dalil dan juga lebih efektif ya cara ketiga ini. Kalau jihad dengan angkat senjata itu sama sekali nggak efektif. Ya secara nalar di atas kertas itu 99% kalah. Ya wong mereka itu ya yang militan itu kan latihan perang itu hanya 1 semester sekali atau setahun sekali pas kemah itu ya. Terus mereka latihan ya
dengan senjata pedang kayu atau maksimal ya senjata rakitan yang dipinjam dari oknum kepolisian ya, yang memang sengaja untuk menjebak mereka ya. Jadi itu terus mereka latihan fisik, kebugaran fisik itu ya mungkin ya karena harus sibuk mencari maisha, latihan fisiknya itu ya tidak bisa tiap hari. Terus harus berhadapan-hadapan dengan TNI yang persenjataannya lengkap, terus mereka ya latihan fisiknya tiap hari, terus apa strategi perang mereka ya sudah luar biasa ya. Jadi kalau berhadapan-hadapan itu ya pasti kalah itu secara di atas kertas ya. Jadi itu tidak efektif. Yang pertama tidak efektif ya. Jadi akan sangat lama untuk mengambil alih kekuasaan ini. Terus yang kedua, ini juga tidak sesuai dengan sirah nabawiyah. Jadi kalau kita perhatikan, justru berdirinya negara Islam di Madinah itu bukan dengan jihad kekuatan senjata. Justru jihad kekuatan senjata itu setelah berdiri negara Islam di Madinah. Jadi klaim bahwa hanya dengan jihad senjata kita bisa menegakkan negara Islam atau kekuatan politik itu ya tidak benar ya. Tidak efektif untuk konteks Indonesia dan tidak sesuai dengan sirah Nabi ya, secara legal syar'inya itu. Terus untuk yang kedua, eh, apa istilahnya dakwah agama ya, dakwah agama secara damai itu ya apa istilahnya untuk merebut kekuasaan itu momentumnya apa ya, momentumnya apa. Dan kalau mereka tidak membekali dengan politik praktis saat mereka menerima amanah kepemimpinan, maka akan bubar ya. Ya katakanlah contoh sebelumnya itu Taliban. Mereka akan pelajar yang belajar agama di Pakistan. Tapi Amerika berkepentingan terus Taliban ditarik untuk di Afghanistan dan mereka dimodali dan itu atas restu Amerika bekerja sama dengan pemerintahan Pakistan yang pada waktu itu dipimpin oleh Benazir Bhutto atau ya Benazir Bhutto dan akhirnya bisa mengambil alih kekuasaan dan merebutnya dari tangan mujahidin yang sejak lama berperang melawan Uni Soviet ya. Jadi tokoh-tokoh senior Abdurrahman Rasul Sayaf, Ahmad Shah Masud, Jalaluddin Hakoni dan seterusnya itu akhirnya kalah dan begitu memimpin itu tidak lama memimpin ya digulingkan dan rakyat ya merasa senang digulingkan. Tapi setelah itu kan mereka belajar dan akhirnya dapat peluang dari Allah untuk memimpin lagi dan mereka relatif belajar, terutama progres mereka buat proyek yang spektakuler itu ya, membuat apa kanal air apa jadi bendungan panjang ya untuk pertanian ya. Jadi terusan itu kalau sudah selesai mungkin bisa mengubah Afghanistan dari apa wilayah yang tadinya tandus gersang akan menjadi wilayah yang subur ya. Jadi harus belajar secara praktek. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam nanti juga ada poinnya. Itu begitu Nabi Yusuf dibeli oleh tokoh Mesir, jadi itu Allah mengomentari wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi. Begitulah aku berikan posisi yang settle yang aman bagi Yusuf di negeri Mesir. Jadi baru baru dibeli oleh pejabat Mesir Al-Aziz ya itu ya. Jadi baru dibeli itu Allah sudah mengomentari wa kadzalika makanan ini surat berapa itu Yusuf ayat 22 atau 21 itu. Itu Allah mengomentari begitulah eh, kami memberikan posisi kepada Nabi Yusuf di Mesir. Padahal beliau baru jadi budak tapi tinggal di rumah pejabat tinggi Mesir. Karena apa? Karena dengan
tinggal di rumah pejabat tinggi Mesir, beliau bisa belajar bagaimana menjadi seorang pejabat. Makanya biasanya pemimpin hebat itu lahir dari keluarga pemimpin yang hebat. Ya kalau di Amerika itu ya keluarga George Bush, ya George Bush senior jadi presiden, di kemudian hari George Bush junior ya akhirnya jadi presiden. Terus juga keluarga siapa yang ada kayak sudah agak lupa apa yang paling terkenal itu karena ada skandal dengan Marilyn Monroe itu kan ya eh, itu ya keluarga. Jadi intinya begitu bisa belajar secara politik atau belajar politik dari tokohnya secara langsung itu Nabi Yusuf sudah dianggap memiliki posisi yang kuat di Mesir. Itu jadi kalau hanya sekedar dakwah tidak pernah belajar politik ketika jadi pemerintah, ketika pemerintahan itu ya justru itu awal dari kejatuhannya. Makanya metode yang ketiga ini ya berpartisipasi aktif dalam politik praktis itu yang paling efektif ya. Jadi mungkin ada yang membuat ilustrasi perjuangan atau di film kungfu itu kan di film kungfu itu biasanya pasukan kerajaan itu mengejar perguruan-perguruan kungfu yang anti pemerintah. Terus biasanya ada buku rahasia yang isinya itu anggota-anggota persilatan atau kungfu yang anti pemerintah. Itu buku itu biasanya diburu oleh pasukan kerajaan untuk diketahui siapa-siapa yang berafiliasi ke para pemberontak ini. Jadi ternyata buku itu sampai ke tangan panglima perang kerajaan, terus eh, perguruan-perguruan kungfu itu ditangkapi satu persatu ya dikalahkan. Tapi ada satu murid utama dari satu perguruan kungfu, dia ternyata meniti karir di kerajaan dan sampai menjadi orang kepercayaan raja dan dia bisa istilahnya mengidentifikasi atau mempelajari kondisi atau keadaan di kerajaan. Ternyata biang permasalahan itu bukan raja, tapi biang permasalahan itu ya panglima perang atau mungkin perdana menteri atau siapa ya. Akhirnya dia membangun pengaruh di hadapan raja terus bisa memberikan masukan. Setelah itu panglima perangnya atau perdana menterinya bisa digeser dan kerajaan bisa menjadi kerajaan seperti yang diinginkan oleh rakyat. Itu ya meskipun cerita fiktif tapi ada landasan kisah nyatanya ya. Jadi itu lebih efektif dibandingkan tadi eh, melatih para murid untuk kungfu terus perang melawan pasukan kerajaan. Itu lebih efektif tadi murid utama meniti karir di pemerintahan dan memiliki pengaruh besar terhadap raja dan bisa mengubah keadaan. Jadi lebih efektif ya berpartisipasi. Dan tadi untuk mengelola pemerintahan dengan baik ya harus punya pengalaman. Tidak harus menjadi bupati, tapi berada di dekat bupati, tahu permasalahan dan bagaimana solusinya dan seterusnya itu ya. Jadi harus seperti itu. Jadi apa secara itu lebih efektif dalam kenyataan. Yang kedua itu secara legal syar'inya itu ya lebih mendekati sirah nabawiyah. Jadi kan untuk mendirikan negara Islam Madinah, Rasulullah tidak menggunakan cara jihad, tetapi justru eh, cara damai. Jadi Rasulullah mengirim duta pertama Islam, yaitu Mus'ab bin Umair itu ya, Mus'ab bin Umair. Terus eh, kampanye sehingga setiap rumah di Madinah itu sudah ada muslimnya, sudah ada muslimnya. Terus tidak hanya menyebarkan dakwah Islam di setiap rumah, membangun opini
Karena suku Aus dan Khazraj sebelumnya itu sudah sepakat ingin mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai raja. Jadi mereka sudah sepakat dan Abdullah bin Ubay bin Salul ini dari suku Aus. Cuman mungkin ya pengaruhnya besar meskipun Aus secara kuantitas kalah dengan Khazraj, tapi akhirnya dari Aus yang disepakati jadi raja. Jadi hampir tinggal nunggu pelantikan. Ternyata Mus'ab bin Umair datang ke Madinah sebagai duta Islam pertama, terus memberikan pengaruhnya, terus mengubah opini, sehingga wacana atau rencana untuk melantik Abdullah bin Ubay bin Salul itu batal. Kaum muslimin di Madinah, di Yathrib itu menunggu-nunggu datangnya Rasulullah SAW. Dan akhirnya datang terus dikumandangkan lagu Tola al-Badru itu. Dan akhirnya mereka berbaiat kepada Rasulullah. Makanya ini yang mengundang kedengkian pada diri Abdullah bin Ubay bin Salul dan pengikut-pengikutnya. Sehingga mereka karena posisinya lemah ya pura-pura masuk Islam. Tetapi selalu berbuat jahat kepada Islam dan kaum muslimin. Mereka menjadi tokoh-tokoh munafik dalam sirah nabawiyah. Jadi itu, jadi apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair itu lebih dekat kepada apa yang dilakukan oleh aktivis partai, aktivis partai. Jadi ke rumah-rumah, door to door, memberikan logo partainya, terus menjelaskan visi misinya, sehingga yang tadinya golput memilih untuk nyoblos partai itu ya setelah mendapatkan penjelasan, yang tadinya milih partai yang lain setelah dapat penjelasan milih partai itu ya. Jadi itu yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair, mengubah opini masyarakat Yathrib yang tadinya sudah sepakat mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai raja mereka, dirubah menjadi menunggu Rasulullah untuk tunduk dan patuh kepada beliau ya. Dan terus apa yang harus kita lakukan? Yang penting ini Waalaikumsalam. Sebentar ada tamu. Kurang sedikit ini. Ini mau berakhir. Jadi menumbuhkan kesadaran politik pada diri kaum muslimin. Jadi ada ungkapan seorang muslim tidak sempurna Islamnya sampai dia menjadi politisi ya. Karena politik itu ya bagian terpenting dalam Islam. Jadi tidak sempurna kalau kita tidak memiliki pemahaman tentang politik. Terus yang kedua bahwa kata-kata Najmuddin Erbakan yang tokoh politik Islam Turki yang mengatakan orang Islam kalau tidak peduli dengan politik, tidak peduli dengan pemerintahan ya, nanti yang akan muncul adalah para pemimpin yang tidak peduli Islam, bahkan memusuhi Islam. Dan itu ya kenyataan ya. Jadi kalau kita apatis terhadap proses politik di Indonesia, kita malah golput ya. Yang tampil adalah para pemimpin yang tidak paham agama, bahkan memusuhi agama ya. Jadi ini sangat penting dan tadi sudah disampaikan kisah Nabi Yusuf ya. Jadi baru berada di rumah Al-Aziz, pejabat tinggi Mesir, Allah memberikan komentar ini. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi. Dan demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi. Jadi dia menjadi paham tentang urusan politik. Itu seakan-akan Allah sudah mengamankan posisi beliau, memberikan kedudukan yang baik ya, kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal statusnya
sebagai budak, tapi budak yang memiliki wawasan politik. Jadi itu. Jadi orang Islam harus memiliki kesadaran berpolitik, dan dengan kesadaran ini ya nanti dia yang akan terjun dan juga mengkader anak-anaknya untuk juga punya kesadaran politik yang sama. Dan ini juga untuk mempercepat eh, peralihan dari fase keempat menuju fase kelima, yaitu tegaknya khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah. Jadi ya tadi eh, apa istilahnya, ya nanti keluarga politisi itu ya tidak berhenti pada generasi ayah dan ibunya, tapi juga cucu, anak cucunya dan cicitnya, mereka juga menjadi politisi. Ya meskipun dulu ayah dan anaknya itu gagal nyalek, eh, habis dana besar, itu terus wanti-wanti kepada anaknya, nggak usah ikut politik, nggak usah ikut nyalek dan seterusnya. Itu jangan sampai seperti itu. Ya karena apa sebenarnya ya perjuangan itu kalau gagal di dunia itu justru pahala di akhirat itu penuh. Jadi katakanlah misalnya jihad ya, dalam hadis itu, tapi redaksinya saya agak lupa itu. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah, terus dia mendapatkan ghanimah, maka pahala yang diberikan oleh Allah hanya sepertiga. 2/3 itu karena sudah diwujudkan oleh Allah berupa ghanimah. Tapi kalau jihad terus dia tidak dapat ghanimah, dia dapat pahala seutuhnya 100%. Dan bagi sebagian ikhwah dan akhwat itu kan ketika diamanai jadi caleg, itu berarti itu kesempatan jihad 5 tahun sekali ya. Kalau jadi berarti dia dapat pahala di akhirat cuma sepertiga, yang dia jadi atau dapat kursi itu ya 2/3, menggerus 2/3 pahala akhirat itu. Jadi kalau jadi caleg abadi itu sesungguhnya dia tiap 5 tahun ya mendapatkan pahala 100% dibandingkan yang jadi wakil rakyat baik di DPRD 2, DPRD 1 maupun pusat ya. Jadi itu. Tapi mungkin karena ya motivasi dan niatnya yang kurang lurus ya, sehingga ada semacam apa ya kekecewaan ya. Ternyata menurut hitung-hitungan jadi, ternyata nggak jadi, akhirnya kecewa ya. Padahal kalau berangkat dari pemahaman yang betul itu ya gagal itu malah seneng karena dapat pahala akhirat utuh 100%. Sementara kalau berhasil itu hanya dapat sepertiga saja. Jadi itu yang pertama, menumbuhkan kesadaran politik pada diri kaum muslimin. Yang kedua, mendukung partai politik Islam dan figur-figur yang berjuang untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jadi intinya ya partai yang berafiliasi ke Islam, yang membawa dakwah Islam ya kita dukung. Karena mereka tentu saja lebih baik daripada partai-partai yang sekuler atau bahkan yang memperjuangkan nilai-nilai di luar Islam. Terus bisa jadi ada figur-figur tertentu yang sangat baik, tapi dia berada di luar partai Islam. Ya kita dukung, misalnya perjuangannya untuk Islam dan kaum muslimin ya itu sudah terbukti di lapangan. Nggak ada salahnya kita mendukung figur-figur itu biar dia bisa mengalahkan figur lain di partai itu ya. Jadi ya itu jadi tidak hanya satu partai, terutama kalau menurut hitung-hitungan ini nggak akan lolos parliament threshold dan seterusnya ya. Itu ya kita harus bijaksana ya dalam menyalurkan suara kita ya. Oh ini partai baik, tapi kayaknya untuk lolos di Senayan kecil, daripada kita agak menyia-nyiakan suara kita ya, kita alihkan ke partai yang secara hitung-hitungan berdasarkan survei dan seterusnya itu lolos. Itu ya itu lebih baik dialihkan ke situ ya. Jadi intinya mendukung partai Islam dan figur-figur yang berjuang untuk kemaslahatan kaum muslimin meskipun tidak di partai Islam. Terus menghindari golput karena kaum muslimin harus berpihak kepada kebenaran meski hal itu belum mampu memenangkan kebenaran tersebut. Jadi eh,
Ini intinya jangan golput. Orang Islam itu harus berpihak. Kalau tidak kepada Allah ya harus kepada Allah, harus kepada. Jadi nahnu ma'allah wa ma'al haq. Kita bersama Allah dan bersama kebenaran. Nahnu ma'al Islam wal muslimin, kita bersama Islam dan kaum muslimin. Jadi itu kita harus berpihak. Kita tidak boleh menjadi orang yang tidak kemana-mana. La ilaha ula wa la ilaha ula itu tidak. Jadi kita berpihak kepada partai atau figur yang kita yakini berjuang untuk Islam dan kaum muslimin. Itu jadi jangan golput. Bisa jadi karena kita golput, caleg yang bagus itu akhirnya kalah 1 suara. Karena kita golput, seandainya kita nggak golput, itu bisa jadi menang. Jadi itu kita jangan sampai golput. Dan ya mungkin teladannya itu apa yang dilakukan oleh semut ya. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud ini. Jadi kan disebutkan dalam riwayat bahwa ketika Nabi Ibrahim dibakar, itu semua hewan berusaha untuk mematikan api yang membakar Nabi Ibrahim. Kecuali cecak, itu malah sebaliknya. Dia berusaha untuk ini menyalakan api. Jadi menyalakan api itu biar semakin menyala-nyala. Makanya disunahkan kita membunuh cecak, tapi maksimal dengan 4 kali pukulan. Kalau bisa ya dengan 1 kali pukulan langsung mati, itu dapat pahala 100. Kalau 2 kali ya mati 75, 3 kali mati ya 50, 4 kali itu 25 ya. Kalau 5 kali mungkin nggak dapat pahala karena menjalankan sunnah, tapi ada unsur penyiksaan terhadap cecaknya itu ya. Jadi pada waktu itu semut ikut ngambil air terus disiramkan ke apinya itu ya. Ketika semut itu diledek oleh hewan yang lain, ya titik air yang kamu bawa itu ya tidak akan pernah bisa mematikan api yang membakar Ibrahim. Jadi apa itu enggak termasuk sia-sia apa yang kamu lakukan, tapi semut itu mengatakan ya. Jadi mungkin titik air yang saya bawa tidak bisa mematikan, tetapi Allah melihat bahwa saya itu di pihak Ibrahim bukan di pihak Namrud ya. Jadi itu kita harus menunjukkan keberpihakan kita kepada Islam dan kaum muslimin. Jadi jangan golput ya. Dan orang yang bisa memilih dengan baik itu yang justru orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu bukan yang mampu mengambil yang baik dari yang buruk. Itu ya cerdas. Tapi yang lebih cerdas itu memilih yang terbaik di antara yang buruk-buruk ya. Jadi itu eh, mengambil yang paling maslahat dari orang-orang yang paling jahat ya. Jadi orang yang paling jahat. Jadi itu ada ini kejahatannya parah, ini kejahatannya ringan ya kita pilih orang yang kejahatannya ringan. Dan dengan pertimbangan itu bisa jadi hadis Rasulullah SAW itu terrealisir ya. Innallaha sayu'ayidu hadatin birrojulin fajir, bi amirin fajir. Jadi sungguh Allah akan mengokohkan agama ini dengan seorang laki-laki atau pemimpin yang culas, yang fajir itu durhaka. Jadi dia mungkin ya nggak sholat, nggak ini, tapi ternyata ya dia pemimpin yang adil dalam tanda petik untuk kepentingan bersama. Jadi akhirnya bisa mengakomodasi kepentingan kaum muslimin, bahkan mungkin ya memenuhi hak kaum muslimin semaksimal mungkin. Jadi itu Allah akan meneguhkan agama ini dengan seorang lelaki yang fajir, pendosa. Itu kalau kita mampu memilih yang terbaik di antara yang buruk-buruk gitu. Jadi jangan golput ya. Golput itu malah merugikan kita, sehingga pemimpin yang tampil itu yang tidak merahmati kita, tidak melindungi kita, tapi justru eh, apa ya merugikan kita ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustadz Fahrudin untuk pemaparan materinya di tengah mulai memanasnya situasi politik di Indonesia menjelang pemilu 2024. Semoga bisa memberikan kita gambaran nantinya. Mohon izin Ustadz, ini ada satu pertanyaan dari Bu Teguh. Ustadz mohon izin bertanya, saat kita berpartisipasi sebagai pemilih, karena Indonesia negara demokrasi, calon yang dipilih sepertinya nggak ada yang berani kampanye secara lugas. Yang pertama akan ditegakkannya agama Islam. Kalau menegakkan keadilan, itu sudah lazim dijanjikan. Kalau seperti ini, apakah boleh kita pilih? Dan jika dari sekian banyaknya pilihan tidak ada yang dirasa pas, apakah boleh abstain atau tetap memilih? Monggo Ustadz, Ya, untuk dijawab. ya tadi di bagian akhir sudah disampaikan bahwa itu dalam usul fikih itu jadi ada istilahnya ya fikih prioritas juga fikih muazanah. Muazanah itu menimbang-nimbang. Jadi ya pasti kalau ada beberapa kandidat pasti mereka itu tidak sama karena likuli roksin rokyun, setiap kepala itu punya opini sendiri-sendiri ya. Jadi ya pasti apa masing-masing punya kelebihan, masing-masing juga punya kelemahan. Ya kita hitung-hitungan saja ya. Kelemahan ini sekiranya kalau kita pilih apa nggak membahayakan. Kalau tidak terus kelebihan ini apa manfaatnya besar bagi kaum muslimin itu ditimbang-timbang itu ya. Makanya Imam Ahmad misalnya eh, kalau ada dua kandidat pemimpin, yang satu itu soleh tapi dia lemah, yang satu itu eh, eh, kuat tapi dia itu berdosa atau tukang maksiat, itu siapa yang kita pilih untuk menjadi pemimpin pasukan ya. Imam Ahmad justru lebih memilih pemimpin yang kuat tapi dia suka maksiat. Karena apa? Ya karena ini kondisinya perang. Jadi kondisinya perang, kekuatan sang pemimpin jahat tadi itu ya bermanfaat bagi kaum muslimin, bisa memberikan perlindungan kepada kaum muslimin, bahkan bisa menjadi sarana kemenangan. Dan kemaksiatan dia itu ya dia sendiri yang menanggung risikonya di hadapan Allah. Sementara pemimpin yang soleh tapi lemah, kesolehannya hanya untuk dirinya, tapi kelemahannya menimbulkan kerugian bagi kaum muslimin yang dipimpinnya. Makanya tetap harus memilih, tidak golput ya. Karena kalau kita golput itu berpeluang justru kita menjadi pendukung pemimpin yang level kejahatannya lebih parah dibandingkan yang lain. Jadi itu berpotensi seperti itu. Karena seandainya kita milih yang lain, bisa jadi yang lain itu menang. Karena kita tidak milih, akhirnya yang kejahatannya lebih ringan itu menjadi tidak terpilih. Jadi tetap harus menimbang-nimbang itu dan tidak absen, tidak absen. Jadi itu untuk konteks pemilihan umum itu ya sebaiknya tidak golput, tidak absen ya. Kita memilih ya beristihad untuk kita apa istilahnya ya ya mempelajari rekam jejak masing-masing kandidat itu. Oh ternyata dia begini-begini, oh ternyata dia begini-begini ya. Sehingga setelah itu kita timbang-timbang dan oh ternyata ini lebih maslahat bagi Islam dan kaum muslimin. Nah, akhirnya kita pilih. Jadi insya Allah itu lebih aman dibandingkan kita absen gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Oh, deh Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Uh, karena ini juga sudah menunjukkan pukul 5 lebih,
Mohon untuk Ustadz memimpin doa menutup Ustadz. Ya, mari kita tutup kajian kita dengan doa. Allahumma inna nas'aluka bi anna nasyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samatul lati lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana al tajammu'ana hadza tajammu'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara pada sore hari ini sudah mencapai akhir acara.